Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Masih sehat? Masih bugar? Masih semangat? Ayo dong, udahan rebahannya. Udahan males-malesannya. Saatnya kita produktif. Saatnya kita meningkatkan soft skill maupun hard skill kita. Nah, berhubung kali ini teman-teman semua pada buka YouTube, walaupun sambil rebahan, tiduran, atau semacamnya, lebih baik kita nonton konten yang bermanfaat ini. Nah, kali ini saya akan membahas video singkat tentang pendahuluan dari kalkulus vektor. Tanpa banyak opening dan iklan lagi, langsung saja kita mulai. Nah, pada pendahuluan ini, hal yang pertama untuk kita ketahui bersama ialah konsep dasar dari vektor itu sendiri. Mengapa vektor itu dibeda-bedakan? Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa besaran fisis yang ada di alam itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar ialah besaran yang dapat dinyatakan atau bisa dinyatakan hanya dengan besaran saja. Besaran dinyatakan oleh bilangan dan satuannya, misalnya arus listrik, massa, satuan panjang, waktu, suhu, volume, laju, energi, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor ini yang akan menjadi pokok dari pembahasan kita yang akan dibawakan ke kalkulus vektor. Besaran vektor, besaran yang dicirikan oleh besaran, dan arah. Nah, jadi besaran vektor ini adalah besaran seperti besaran skalar, namun besaran itu memiliki arah. Jika ia tidak memiliki arah, maka ia tidak bisa dinyatakan sama seperti besaran vektor. Contoh dari besaran vektor ada gaya, momentum, torsi, kecepatan, percepatan, gaya gesek, dan lainnya. Masih banyak besaran lain yang bisa digambarkan dalam dunia fisika. Ada intensitas cahaya, kelajuan, massa jenis, impuls, momentum, medan magnet, medan listrik, jumlah zat, kecepatan, percepatan, dan lainnya. Namun semua itu dapat dikelompokkan menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Ya, semua itu bergantung dari besaran itu sendiri. Apakah besaran itu terikat dengan arah atau tidak? Jika suatu besaran terikat dengan arah, maka ia dikategorikan sebagai besaran vektor. Jika tidak, jika besaran itu dapat dinyatakan tanpa arah, yang mana arah manapun itu sama, maka itu bisa dikategorikan sebagai besaran skalar. Baiklah, selanjutnya adalah penggambaran dan penulisan, atau bahasa kerennya itu notasi dari vektor. Teman-teman bisa lihat gambar yang ditampilkan, itu ada gambar PQ, di mana titik PQ atau titik pangkal dari PQ itu adalah pangkalnya dari vektor, sedangkan Q adalah ujung dari vektor. Karena secara samar-samar bisa kita lihat arah panah dari ujung Q, maka dapat kita simpulkan bahwa arah dari vektor ini adalah dari P menuju Q. Ada keterangannya di sana, titik P adalah titik pangkal, titik Q ujung vektor, dan tanda panah adalah arah vektor. Dalam beberapa buku juga menyebutkan bahwa panjang PQ sama dengan mutlak dari PQ. Itu adalah besaran atau panjang dari suatu vektor. Nah, notasi vektor sendiri biasanya dalam beberapa buku digambarkan ada yang huruf yang bercetak tebal atau bold atau huruf tebal. Ada juga huruf yang diberikan tanda panah di atasnya. Nah, itu menandakan ia adalah lambang dari vektor. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui jika penggambaran suatu vektor dalam menggunakan simbol panah. Yang pertama itu dua vektor akan sama jika arah dan besar atau panjangnya itu sama. Nah, bisa kita lihat itu di gambar A besar dan B besar. A
vektor A memiliki panjang 2 satuan dan vektor B memiliki panjang juga 2 satuan dan arahnya sama-sama ke kanan dengan sudut 90 derajat, maka vektor A akan sama dengan vektor B. Untuk yang B, dua vektor dikatakan tidak sama jika, yang pertama, tentu saja jika besarnya sama namun arahnya berbeda. Nah, ini yang membedakan antara besaran vektor dan besaran skalar. Arah ini menentukan apakah besaran itu sama atau tidak. Bisa kita lihat di situ gambar A dengan vektor A dan vektor B memiliki besaran yang sama, yaitu 2 satuan. Namun arah dari vektor A dan vektor B itu tidak sama, sehingga vektor A tidak sama dengan vektor B. Untuk kasus kedua ialah jika suatu vektor itu memiliki besar yang tidak sama atau panjang tidak sama meskipun arahnya sama. Nah, meskipun arahnya sama namun besar atau panjangnya berbeda, maka vektor tersebut tidak bisa dinyatakan serupa atau sama. Nah, kita lihat pada gambar di sana, vektor A dan vektor B memiliki arah yang sama. Namun, panjang atau besarnya itu berbeda, sehingga vektor A tidak sama dengan vektor B. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, tentu saja suatu vektor tidak akan sama, tidak dapat dinyatakan sama jika besar dan arahnya berbeda. Ya, semuanya berbeda. Arahnya berbeda, besar dan panjangnya berbeda. Seperti pada gambar ketiga, vektor A dan vektor B, di mana vektor A memiliki besar 2 satuan, arahnya ke kanan, sedangkan vektor B memiliki besar 3 satuan dan arahnya ke kanan, condong ke atas. Nah, maka vektor A dan vektor B itu tidak sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Penasaran gak sih? Pasti penasaran dong. Vektor aja udah kayak seperti itu, apalagi vektor satuan. Nah, vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai 1 satuan. Pada sistem kartesian 2 dimensi, vektor satuan dinamakan dengan I dan J. Dan vektor satuan itu memiliki tandanya masing-masing, bisa panah atau tanda seperti rumah. Ya, seperti itu. Di mana huruf I dan J tersebut akan melambangkan vektor satuan pada sumbu X dan sumbu Y. Jika teman-teman ingin menambahkan sumbu Z, maka bisa dilambangkan dengan huruf K agar urutannya lebih kelihatan, I, J, dan K. Suatu vektor F dapat nyatakan sebagai F AI ditambah BJ. Nah, mungkin jika ditambahkan pada sumbu Z, mungkin AI ditambah BJ ditambah CZ. Vektor F memiliki besar atau panjang yang dilambangkan dengan mutlak F sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Hal itu berlaku juga untuk vektor yang memiliki 3 sumbu, X, Y, dan Z. Jikalau vektor F sama dengan AI ditambah BJ ditambah CZ, maka besar vektor F sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Dan jika kita telah menyatakan suatu vektor dan juga menentukan besaran dari vektor tersebut, maka dengan mudah kita akan mendapatkan vektor satuan dari vektor. Nah, jika kita melihat skema atau gambar di atas, kita sudah mendapatkan vektor F yang dinyatakan sebagai AI tambah BJ, kemudian kita memiliki besarannya di mana itu adalah mutlak dari vektor F sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, vektor satuannya akan gampang. Nah, seperti di gambar, UF sama dengan vektor F dibagi dengan besaran vektor. Nah, UF itu adalah lambang dari vektor satuan. UF di situ maksudnya adalah vektor satuan dari vektor F. Seperti itu. Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, maka dapat kita nyatakan kembali vektor F adalah vektor F sama dengan vektor satuan F dikali dengan besaran F, atau jika
kita menggunakan simbol, maka F sama dengan UF dikali mutlak F. Kita akan mengasah kemampuan kita dan mempertajam pemahaman kita dengan contoh soal. Nah, ini sudah ada contoh dan jawabannya agar kemudian bisa kita pahami, dan selanjutnya juga nanti ada contoh soal yang akan kita kerjakan bersama. Nah, baiklah. Contoh soal pertama. Suatu vektor F dapat dinyatakan sebagai F sama dengan 3i ditambah 4j. Tugas kita adalah menentukan besaran dari vektor F dan juga vektor satuan dari F. Nah, seperti penjelasan awal, jika vektor F sama dengan AI ditambah 4j, maka besaran vektor itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita langsung masukkan ke contoh soal ini. Maka besaran dari vektor F sama dengan akar dari 3 kuadrat, yang mana 3 kuadrat itu adalah faktor dari sumbu X, dan ditambah 4 kuadrat, mana 4 itu adalah berasal dari sumbu Y. Nah, jika kita kalkulasikan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 9 ditambah 16, kemudian jumlahkan 25, akar dari 25 adalah 5, sehingga besaran dari vektor F adalah 25. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menentukan vektor satuan dari vektor F, yaitu UF. Nah, rumus UF udah ada di slide sebelumnya, yang mana vektor satuan adalah pembagian antara vektor dibagi dengan besaran vektornya. Nah, vektor F pada soal ini adalah 3i ditambah 4j, sedangkan vektor satuannya sudah kita hitung sebelumnya adalah 5 besaran vektornya, sehingga vektor satuannya adalah 3i ditambah 4j dibagi dengan 5. Maka jika ingin disederhanakan lagi menjadi 3/5i ditambah 4/5j. Dengan begitu, besaran dari vektor F dan juga vektor satuan dari vektor F telah kita dapatkan. Baiklah teman-teman, kita sudah menyelesaikan soal vektor 2 dimensi. Mari kita sekarang bersama-sama mengerjakan vektor dari vektor 3 dimensi. Nah, tugasnya sama, misi kita sama, yaitu mencari besaran vektor dan juga vektor satuan dari vektor tersebut. Nah, ini mohon maaf tentang penulisannya karena saya menggunakan aplikasi seadanya, sehingga untuk penulisan sendiri tidak bisa selengkap ataupun seotentik yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, soalnya gampang aja. Vektor F dinyatakan dengan 6i ditambah 8j ditambah 10k. Nah, misi kita sama, menentukan besaran vektor F dan juga vektor satuannya. Untuk mencari besaran vektor, seperti biasa kita tinggal mengakarkan vektor-vektornya, kemudian kita kuadratkan. Nah, soal kita tadi adalah vektor F dengan 6i ditambah 8j ditambah 10k. Nah, kita tinggal buat vektor F atau besaran vektor F mutlak. F sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, jika kita jumlahkan dan kemudian kita sederhanakan, kita akan mendapat nilai 10 akar 2. Nah, 10 akar 2 ini adalah besaran atau panjang dari vektor F. Misi kita selanjutnya adalah menentukan vektor satuan dari vektor F 3 dimensi kita. Nah, rumusnya seperti yang tadi, yaitu vektor satuan sama dengan vektor F dibagi dengan besaran dari vektor F. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. Vektor F tadi adalah 6i ditambah 8j ditambah 10k dibagi dengan besaran dari vektor F, yaitu 10 akar 2. Selanjutnya ada operasi dari vektor. Ya, operasi dari vektor umumnya ada dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan serta ada perkalian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan sendiri gampang dan contohnya juga sangat sederhana. Untuk yang perkalian itu ada dua perkalian dari vektor, yaitu perkalian dot dan perkalian cross, atau bahasa kerennya adalah cross product dan dot product. Nah, itulah operasi dari vektor. Baiklah, sudah di sini ada contoh sederhana, yaitu vektor U sama dengan 5i ditambah 9j dan vektor V sama dengan 4i dikurang 3j. Jika vektor U ditambah vektor V, maka kita tinggal menjumlahkan vektor satuan I dan vektor satuan J.
dimana vektor satuan I itu 5 ditambah 4, yang J nya itu 9 dikurang 3. Maka kita akan dapat jumlahnya 5 ditambah 4 sama dengan 9I ditambah 9 kurang 3, berarti 9I ditambah dengan 6J. Baiklah, mungkin cukup kali ini saja perjumpaan kita, karena video ini sudah mencapai 15 menit lebih. Nanti admin bakal susah untuk menguploadnya dan bakal lama. Ya beginilah rasanya kalau misalnya mengupload video YouTube menggunakan data seluler, dibutuhkan modal yang cukup luar biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.